self drive ya. Jadi pembelajaran vokasional dalam kerangka andragogi, yutagogi untuk meningkatkan self reliance. Bapak-bapak dan Ibu, kajian kami sebelumnya saya sampaikan dulu Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta punya program S2 dan S3 Pendidikan Teknologi dan Vokasional yang banyak melakukan kajian-kajian kaitannya dengan pengembangan, perluasan dan pendalaman ilmu TVET, Technical Vocational Education and Training. Kami sudah cukup lama dan program studi kami ini adalah volunteer di Indonesia ya, masuk rujukan program-program S2 dan S3 pendidikan vokasional se-Indonesia dan sudah banyak menghasilkan doktor-doktor termasuk para pengambil kebijakan. Dulu ada Pak Joko dari Direktur PSMK, kemudian ada Pak Mustafirin ya, dan beberapa teman yang sudah banyak menjadi kepala dinas, menjadi kepala sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Dan Pak Rafyuddin ini salah satu dari Makassar ya, yang sangat-sangat bersemangat untuk menyelesaikan disertasinya. Jadi kegiatan hari ini, Bapak Ibu, kita mohonkan untuk bisa memberikan masukan. Ada 3 produk yang sudah disusun oleh Pak Rafyuddin. Ada buku model, kemudian ada panduan guru dan panduan siswa. Nah, mohon kepada Bapak dan Ibu, baik Bapak Ibu sebagai peneliti dan juga Bapak-bapak dan Ibu sebagai praktisi baik di perhotelan maupun yang di sekolah ya, yang mengelola pendidikan kejuruan di sekolah menengah kejuruan, mohon untuk bisa memberikan masukan dari model, dari panduan guru dan siswa yang sudah disusun oleh Pak Rafyuddin. Bapak dan Ibu, tantangan pembelajaran vokasional di era sekarang dan ke depan di dalam menghadapi anak-anak generasi alfa dan generasi beta dan juga menghadapi perubahan dunia kerja baru ini memang sangat membutuhkan kecerdasan-kecerdasan baru ya, berkaitan dengan pengembangan kapasitas diri, pengembangan skill diri, termasuk di dalam kaitannya pemanfaatan teknologi digital, khususnya yang sekarang sangat populer yang kita sebut dengan AI. Kompetensi yang dibutuhkan saat ini itu sudah berubah dan berkembang ya. Jadi kenapa andragogi dan hyutagogi ya. Jadi pendidikan kejuruan saat ini memang membutuhkan kedewasaan dan membutuhkan pembelajaran yang harus mendalam dan tuntas ya, dan imersif menggunakan teknologi-teknologi digital yang sudah tersedia, sehingga ke depan anak-anak kita harus memang didampingi proses belajarnya di dalam kerangka pengembangan kemampuan pemecahan masalah, tidak ansih menggunakan kapasitas yang ada di dalam diri atau di dalam otaknya, tapi juga memiliki kecerdasan yang cukup baik di bidang belajar dan keterampilan belajar menggunakan teknologi. Jadi kunci penting ke depan bagi anak-anak kita itu adalah learning intelligence dan learning skill ya, yang berkembang sehingga dinamika perubahan dunia kerja bisa diikuti oleh anak-anak kita melalui pengembangan dirinya untuk
semakin teoritis ya, mampu memandang ke depan dan juga semakin dewasa di dalam menghadapi dunia kerja baru, sehingga self reliant itu menjadi sangat penting ya. Jadi sangat penting dan menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Nah, setiap anak dan termasuk kita memang sekarang sudah merupakan suatu keharusan bagaimana meningkatkan ya kemampuan kita untuk mendrive diri di dalam mengikuti perubahan. Nah, di dalam konsepsi pendidikan dan pembelajaran kejuruan atau vokasional, sejak awal, sejak dulu sudah harus mendalam, tidak karena Pak Menteri sekarang mendorong pembelajaran mendalam. Tapi sesungguhnya pembelajaran vokasional jika tidak mendalam, tidak mungkin bisa bekerja. Karena pembelajaran vokasional itu harus mengantarkan peserta didik untuk tuntas ya, mampu memecahkan permasalahan kerja, mampu mengatasi persoalan-persoalan kerja, dan memiliki keterampilan yang kuat ya di dalam dunia kerja yang berubah. Maka self reliant, kemudian eutagogi, andragogi ya, ini sudah menjadi satu kebutuhan, sehingga itu akan menjadi modal di dalam melakukan self drive ya. Jadi membangun kesadaran untuk terus belajar, sehingga pembelajaran itu memang harus mindful, meaningful, joyful ya, yang diselenggarakan. Karena tidak ada anak yang terampil tanpa memang mengalami ya dan berproses. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu, saya selaku promotor mohon nanti Bapak Ibu bisa memberikan masukan baik dalam konsep, kemudian dalam sisi praktis ya. Karena kajian kami di dalam pengembangan pendidikan vokasional saat ini tidak hanya ansih kepada efisiensi sosial ya untuk memenuhi dunia kerja semata, tetapi juga sudah semakin ke arah pragmatis, progresif, dan rekonstruksi budaya ya. Jadi untuk bisa menemukan kebutuhan-kebutuhan anak didik kita di masa yang akan datang. Kebetulan saya juga kemarin ada pertemuan dengan Kadin DIY, ada expert dari New York ya, kita membahas tentang pariwisata di Yogyakarta. Ini cukup banyak tantangan-tantangan baru kaitannya dengan pengembangan pariwisata kita, dan secara data produktivitas pariwisata kita masih rendah ya dibanding Singapura, dibanding Thailand ya, dibanding negara-negara lain, karena memang masih banyak yang perlu ditingkatkan dan salah satunya adalah kapasitas SDM. Saya kira itu yang saya berikan pengantar kepada Bapak dan Ibu. Tentu karena saya promotor di sini tidak lagi memberi masukan karena setiap saat saya sudah berinteraksi dengan mahasiswa, dan justru yang lebih penting itu adalah masukan-masukan dari Bapak Ibu, dan mohon Mas Rafiuddin nanti untuk merekam, mencatat, dan ini tidak tahu ini sudah direkam tidak Zoom-nya ya. Kalau sudah nanti diunduh nanti setelah selesai, kemudian lebih lanjut barangkali nanti tidak hanya pada 2 jam atau masa FGD ini, nanti setelahnya juga saya kira masukan dari Bapak Ibu, Mas Rafiuddin bisa berkomunikasi lebih lanjut ya kalau ada yang dibutuhkan untuk mendapatkan masukan. Nah, ini kepada Bapak-Bapak dan Ibu, bila mana berkenan mau S3, monggo. Ya, nanti kami fasilitasi, kami bantu ya.
untuk studi lanjut bisa S2 atau S3 di program studi yang kami kawal. Kebetulan saya juga selaku koordinator program studi untuk S3 pendidikan teknologi dan vokasional. Kita punya dua program, yang satu reguler, yang satu PJJ. Jadi Bapak Ibu yang PJJ bisa belajar menempuh S3 melalui LMS ya. Jadi tidak harus masuk ke kelas. Saya kira itu yang penting dan pokok saya sampaikan untuk memberikan perspektif untuk acara ini. Selanjutnya Pak Raffiuddin bisa dimoderatori sendiri ya. Yep. Untuk acara ini masukannya dari mana dulu, dari Ibu atau Bapak yang mana, dan kemudian nanti yang penting yang tertulis juga mohon dimintakan untuk disampaikan. Saya kira demikian. Monggo Pak Raffiuddin dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan. Baik, Prof. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu validator untuk menyampaikan masukan dan sarannya mengenai konsep pengembangan dari ini secara konstruktif. Saya persilakan kepada Pak Mustafa karena mau sholat Jumat ini waktu Arab Saudi. Baik, Pak Mustafa, silahkan Pak. Enggak, Pak. Terima kasih Pak Raffiuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia buat kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Profesor Dr. Putu Sudira, MP, selaku promotor dari Pak Raffiuddin. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman validator yang tadi sudah disebutkan satu persatu. Teman-teman lama dan teman-teman baru juga jadinya kembali. Pertama-tama izinkan saya mendahului rekan-rekan validator yang lain, Prof. Karena tadi saya berada dalam posisi di Arab Saudi saat ini. Tanpa mengurangi makna pertemuan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan kegiatan kita pada hari ini. Di awal saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Pak Raffiuddin dan juga tentu dari Pak Putu selaku promotor untuk diberikan amanah membaca 4 produk yang sudah dikirimkan beberapa hari yang lalu, sejak pekan lalu, yaitu buku model, buku panduan, buku guru, dan buku siswa dalam konteks disertasi dari Pak Raffiuddin. Mohon maaf saya panggil Pak Raffiuddin, enggak saya panggil saudara. Secara keseluruhan dari produk-produk ini, izinkan saya menyampaikan bahwa ide dan konsep yang diangkat, yang tadi juga sudah dikuatkan secara filosofis oleh Pak Prof, ini sangat menarik dan saya melihat ada kebaruan, ada novelty yang baik dalam konteks ini. Dan saya mengapresiasi usaha Pak Raffiuddin dalam menyusun panduan model, ya, buku model, buku panduan, buku guru, dan buku siswa. Setelah saya membaca keseluruhan, alhamdulillah saya menikmati sekali membaca 4 produk ini. Struktur dasarnya sudah terlihat untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai self-drive itu sendiri, yang diarahkan melalui SDL-SDL-nya, ya, self-directed dan self-determined learning, yang pada ujungnya tadi menguatkan self-reliance. Izinkan saya menyampaikan beberapa fokus pada beberapa detail, tidak secara keseluruhan karena saya yakin validator yang lain juga punya fokus yang lebih detail pada bidang hal-hal tertentu. Saya menyampaikan di awal bahwa topik disertasi ini bagi saya pribadi dan melihat pengalaman saya sebagai guru di SMK ini sangat relevan dengan kebutuhan lapangan saat ini, terutama membekali murid-murid SMK dengan kesiapan pada konteks menghadapi tantangan dan kebutuhan dunia kerja. Izinkan saya menyampaikan beberapa poin, semoga nanti poin-poin ini dapat meyakinkan bahwa buku atau model ini siap untuk diuji cobakan. Saya tidak mengurai satu persatu Pak Raffiuddin dari 5 poin yang Bapak berikan, tapi
paparan saya ini menggabungkan keseluruhan komponen tersebut. Saya mulai dari buku model. Pada buku model setelah saya membaca, alhamdulillah sudah terlihat ke arah mana model ini diarahkan. Ada 5 poin yang ingin saya sampaikan sebagai masukan. Pada acuan standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang dituliskan pada buku model, sebaiknya diperjelas nomor SKKNI dan tahunnya. Ya, tadi di paparan Pak Rafiuddin sudah menyebutkan, namun saya lihat pada buku model masih menyebutkan SKKNI secara umum. Kemudian yang kedua, pada latar belakang halaman 1 paragraf 3 mengenai pengalaman belajar pembelajaran mendalam, karena kita memulai inputnya dari pembelajaran mendalam. Saya lihat pada paragraf 3 ini alangkah baiknya disinkronkan pada paragraf 3 itu intinya pada prinsip pembelajaran mendalam, bukan pada pengalaman belajar pembelajaran mendalam. Kemudian poin ketiga, pada landasan pengembangan model akan sangat lebih baik memasukkan salah satu paragraf tambahan mengenai kebijakan Kementerian Tenaga Kerja, khususnya Permenaker nomor 6 tahun 2025 mengenai prinsip dasar pelatihan vokasi yang berorientasi kebutuhan dunia usaha dan industri, serta kebijakan Kementerian Pariwisata melalui Peraturan Menteri Pariwisata nomor 4 tahun 2025 tentang rencana induk pengembangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Kenapa demikian? Karena dalam produk yang dibuat oleh para Rafiuddin ini menekankan pada buku guru dan siswanya penggunaan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Poin yang keempat dari buku model, pada bagian sasaran pengguna model pada halaman 7, sebaiknya penulisan pengelompokan guru disesuaikan dengan pengelompokan guru menurut Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 mengenai struktur kurikulum. Karena kita sama-sama senang membaca buku ini karena berhubungan dengan kebijakan baru dan sangat sinkron sekali jika beberapa peristilahan secara tata tulis juga disesuaikan dengan Permendikbud yang baru. Kemudian bagian terakhir pada buku model, pada bagian batasan implementasi model pada halaman 8, sebaiknya menambahkan komponen mitra dunia kerja, hasil asesmen murid, karakteristik program kalian, serta ketersediaan sarana prasarana, selain pada 3 komponen yang sudah disebutkan pada buku model tersebut. Karena ini bersesuaian juga Pak Rafiuddin dengan panduan pembelajaran dan asesmen yang dikeluarkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen. Kemudian untuk buku panduan, saya sangat menikmati membaca buku panduannya Pak Rafiuddin. Ada 2 poin yang mungkin saya bisa berikan tanggapan. Pada halaman 1 paragraf akhir mengenai kebijakan nasional melalui kerangka kerja pembelajaran mendalam. Mungkin penulisannya adalah kerangka kerja pembelajaran mendalam, karena ada istilah yang berbeda pada pembelajaran mendalam antara kerangka kerja dan kerangka pembelajaran mendalam itu sendiri. Saya kira Pak Rafiuddin sangat memaknai bagian ini. Kemudian halaman 6 pada buku panduan sebaiknya diperjelas SKKNI sektor yang akan dipergunakan agar para pembaca nanti lebih spesifik melihat SKKNI sektor apa yang Pak Rafiuddin kembangkan pada buku guru dan buku siswa. Kemudian untuk buku siswa, ini saya izin Prof, ini menyarankan penggunaan kata istilah murid mungkin kalau diizinkan oleh Prof sebagai promotor dan Pak Rafiuddin sebagai penulis. Karena dalam keseluruhan panduan yang kita susun bersama di Badan Standar Kurikulum Dasmen Pendidikan, kami selalu diarahkan oleh teman-teman di BSKAP Kemendikdasmen untuk menggunakan kata murid selain dari kata siswa. Kemudian pada buku siswa ini juga tentu Pak Rafiuddin menekankan pada satu unit kompetensi, yaitu menyiapkan dan membersihkan kamar untuk tamu.
Saya kira ini tinggal penguatan saja para biodin untuk bagian ini. Ya. Kemudian bagian mengenal standar belajar pada buku murid, ada kalimat awal yang nampaknya kalau diizinkan untuk dipertimbangkan, sebaiknya dibuat dalam kalimat yang positif. Saya kira menarik dibaca, tapi ketika dibaca murid mungkin lebih tepat nanti kalimat awal ini dibuat dalam kalimat yang positif. Ya, kemudian istilah-istilah yang sering kita buat di penyusunan modul, kita lebih banyak menggunakan kata kalian daripada kata kamu. Mohon izin karena lebih tata bahasa ini. Khusus untuk buku siswa dan buku guru pada bagian 1 sampai 5 ada beberapa poin yang ingin pada bagian akhir ini saya sampaikan, bahwa sesuai dengan panduan mungkin alangkah baiknya untuk dipertimbangkan konteks pengetahuan yang diuraikan di buku guru dan buku murid nanti, ya, benar-benar disinkronkan dengan kriteria unjuk kerja dari elemen yang ada. Saya lihat sudah diuraikan pengetahuan, namun alangkah baiknya jika kriteria-kriteria unjuk kerja dari setiap elemen mampu dituangkan walaupun secara singkat, dan ditambahkan satu poin para Piudin mengenai cara atau prosedur pelaksanaan dari setiap elemen dimaksud. Ya. Kemudian untuk materi uji kompetensi pada beberapa bagian akhir dari buku itu, mungkin bisa dicek pada cek observasi bahwa unit kompetensi sebaiknya itu memasukkan 5 elemen tadi dan setiap KUK dari elemen, sehingga nanti memudahkan oleh guru ketika menggunakan buku ini mengecek kesesuaian capaian murid terhadap unit yang bersangkutan. Dan khusus untuk pertanyaan mendukung observasi, sebaiknya dipertimbangkan untuk menggunakan 5 dimensi kompetensi, yang task skill, task management skill, contingency skill, kemudian transfer skill, dan environmental skill tersebut. Khusus untuk glosarium, izin ini agak teknikal, dapat di-refer mungkin para Piudin peristilahan pada SKKNI, karena di SKKNI kita itu sudah menuangkan beberapa istilah, sehingga nanti sinkron antara glosarium yang para Piudin susun dengan pada yang di SKKNI. Saya kira sebagian besar di situ sudah masuk, tapi tinggal mengecek saja kembali. Dan kemudian di daftar pustaka, karena yang dikembangkan para Piudin adalah MAPEL fase F, maka sebaiknya buku panduan MAPEL fase F juga dimasukkan dalam reference pada daftar pustaka. Saya melihat ini yang bisa saya sampaikan para Piudin. Tentu masukan ini mudah-mudahan bisa menstrukturisasi produk yang para Piudin telah tuangkan, dan saya sangat yakin bahwa produk-produk ini sangat memungkinkan untuk nantinya kami di SMK untuk pergunakan, terutama kami di bidang pariwisata, dan sangat membantu karena tadi dikatakan Prof. Putu bahwa SMK itu dari dulu betul sekali Prof, pembelajaran mendalam harusnya sudah terlaksana. Namun dalam kenyataannya Prof, izinkan kami menyampaikan bahwa memang belum ada panduan-panduan yang menguatkan. Mudah-mudahan melalui produk yang dibuat oleh para Piudin ini menguatkan nanti bagi kami guru dalam menerapkan secara lebih jelas, lebih terarah dan sistematis dan logis, ya, prasyarat-prasyarat yang dibutuhkan oleh dunia kerja melalui SKKNI ke dalam bentuk model-model pembelajaran yang ada di kelas-kelas kami. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih Prof. Terima kasih para Piudin atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ji, Pak Mustafa atas masukan dan sarannya. Akan kami pertimbangkan dan diskusikan nanti ke depannya. Terima kasih banyak Pak. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Wahidin selaku General Manager IBIS Makassar City Center dari praktisi industri untuk memberikan masukannya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Prof. Putu, Pak Mustafa, Ibu Devita dan Ibu Aprilina, serta Pak Yofi dan Pak Rahmat. Pertama saya mungkin belum
sebagian belum mengenal. Saya Wahidin, saya di Makassar saat ini di Hotel Ibis Makassar City Center, yang mana kurang lebih saya sudah 2 tahun bekerja di hotel ini. Untuk di perhotelan sendiri, saya kebetulan juga tamatan SMK perhotelan, di mana SMK saya itu satu alma mater dengan Pak Refiudin kebetulan. Seperti itu Ibu, Bapak. Jadi saya sudah izinkan saya mungkin tidak terlalu banyak menanggapi, karena kalau saya baca dari 4 produk yang dibuat Pak Raffi ini, yang disusun oleh Pak Raffi, semua sudah masih sangat relevan juga dengan industri saat ini. Terus setelah begitu dikasih judul kurang lebih seminggu yang lalu, saya baca Self Drive. Saya teringat bukunya Prof. Renal Kasali. Jadi Prof. Renal Kasali itu pernah bikin buku judulnya Self Driving, menjadi driver atau passenger. Nah, ini menarik sekali judulnya, karena di bukunya Prof. Renal itu sendiri dijelaskan bagaimana membentuk karakter manusia menjadi driver atau passenger. Nah, di sini menarik bukunya Pak Raffi, karena yang disusun Pak Raffi, karena insya Allah bisa membuat siswa maupun panduan bagi guru untuk menjadi driver, bukan sekedar menjadi penumpang, terutama di industri pariwisata ini. Nah, mudah-mudahan ke depannya diharapkan dengan adanya panduan ini betul-betul bisa menjadi driver. Nah, kemudian dari susunannya sebetulnya sudah sangat-sangat relevan, tetapi perlu dari industri, perlu sedikit saya kasih gambaran mengenai saat ini di industri itu sekarang lebih mengutamakan, kan dunia sekarang semakin kesini semakin bergeser Bapak Ibu, di mana hotel itu tidak hanya sekedar tempat menginap saja, tetapi lebih ke experience. Dulu mungkin 2-3 tahun lalu kita berbicara tentang experience, sekarang kita lebih ke sustainability. Nah, sekarang tuh kita bicara sustainability lagi, yang mana produk-produk kita di hotel itu nggak merusak lingkungan. Nah, satu di tempat kami, dan mungkin saat ini juga sudah sangat-sangat dikembangkan di semua perhotelan, bahwa kita sangat-sangat mengurangi yang namanya limbah plastik. Itulah di grup Hotel Accor di tempat kami ada yang istilahnya avoid single use plastic. Nah, ini mungkin suatu saat perlu ditambahkan di dalam proses pembelajaran dan dikenalkan ke siswa maupun guru. Di saya sendiri, saya sangat membuka ruang untuk mungkin ketika ke depannya guru maupun siswanya visit sekali dalam per 6 bulan atau setahun untuk melihat perkembangan-perkembangan yang terupdate dari industri perhotelan itu sendiri. Nah, saya lanjut mengenai sustainability Bapak Ibu. Jadi saat ini itu hotel-hotel diminta untuk ada yang istilahnya namanya Green Key atau Green Globe Certification, yang mana hotel-hotel itu diminta untuk lulus sertifikasi Jadi ini satu sertifikasi yang semacam ISO untuk membuktikan bahwa hotel itu menjalankan prinsip-prinsip sustainability. Nah, karena di sini saya lihat lebih concernnya ke housekeeping. Di housekeeping itu sekarang pun produk-produk dari chemical, supplier dari chemical itu sendiri sekarang pun mereka berlabel sustainability. Jadi dari pihak perhotelan sendiri nanti akan dari pihak pengguna sendiri itu yang akan memilih produk-produk yang akan kita pakai, tapi yang jelas mereka harus bersertifikat Green Globe atau Green Key. Seperti itu. Jadi ini mungkin kalau saya baca dari yang disusun Pak Raffi sudah sangat-sangat relevan, tetapi kembali ada pengembangan saat ini yang mana hotel sekarang fokus ke
Green Certification. Kemudian saya rasa itu saja dari saya. Lebih ke update produk dari sisi hotel sendiri yang mungkin nantinya akan lebih mendetail ketika siswa ataupun guru diberi kesempatan untuk visit ke industri. Saya rasa itu, Prof. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sekiranya juga kalau ada masukan ke industri mungkin juga bisa disampaikan ke saya. Terima kasih banyak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak JM atas masukan dan sarannya yang akan kami kumpulkan untuk diskusikan ke depannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Devita Gantina selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pariwisata Trisakti Jakarta. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Putu Sudira, mohon izin Prof, salam kenal. Kemudian yang saya hormati Ibu Dr. Widya Stuti sebagai ekopromotor. Kemudian yang saya hormati juga Pak Wahidin dari Hotel Ibis, Pak Wahidin, salam kenal Pak Wahidin. Kemudian yang saya hormati Pak Yofi Abdul Ghaffar, nih Bapak dari Unhas Hotel ya Pak ya, salam kenal Pak. Kemudian ini senior saya nih Bapak Mustafa yang sekarang sedang di Arab ya Pak ya. Salam jumpa kembali dan selanjutnya yang saya hormati ini adalah Ibu Aprilina Damayanti, luar biasa ini rekan. Waduh, sekarang alhamdulillah menjadi Wakakurikulum SMK Negeri 6 ya Bu ya. Aduh ini rekan seperjuangan. Dan yang tidak kalah saya banggakan ini, oh ini satu lagi, belum Pak Rahmat Saiful Espar ini dari SMK Negeri 6 Yogyakarta. Salam kenal Pak Saiful. Dan yang tidak kalah saya banggakan luar biasa ini Pak Rafayudin. Ini adalah Besti ya Bapak Ibu semua. Jadi ini rekan seperjuangan ya, saya bangga sekali dengan Pak Rafayudin. Saya ucapkan selamat dulu sampai saat ini Pak Profesor. Jadi Pak Rafayudin ini sangat menggeluti sekali di bidang pendidikan gitu ya. Jadi kalau saya memang dulu pendidikan juga, Prof, tapi sampai saat ini kebetulan saya bertugasnya di Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pariwisata Trisakti. Kalau Pak Rafiuddin mungkin bergelut di pendidikannya SMK. Kalau saya nih kebetulan tugasnya di Institut Pariwisata Trisakti, kebetulan untuk membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau tadi mungkin di bagian pendidikannya, saya juga sama sih sebenarnya pendidikan, tapi lebih ke bagaimana memikirkan pariwisatanya ke depannya seperti itu. Alhamdulillah sangat senang sekali untuk saat ini saya dipercaya untuk menjadi validator disertasi daripada Bapak Rafiuddin ini tentang judulnya adalah pengembangan model pembelajaran self-drive berbasis pendekatan andragogi dan hutagogi untuk meningkatkan self-reliance siswa SMK ya secara ringkasnya yaitu merancang dan mengembangkan model pembelajaran self-drive yang menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa dan pembelajaran mandiri tingkat tinggi gitu ya untuk mendorong siswa SMK menjadi lebih mandiri, bertanggung jawab dan mampu mengatur proses belajar dan bekerja dan mereka sendiri. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi dari beberapa modul yang sudah diberikan sebelumnya ini PR sekali, ini pengetahuan baru bagi saya untuk belajar lagi itu Pak. Biasanya saya ini belajarnya ya pariwisata, sustainable, ekoturism gitu ya. Ternyata sekarang wah ini pembelajaran pedagogis sekarang bagaimana nih gitu ya. Ini luar biasa sangat bagus sekali. Mungkin ada beberapa masukan saja kalau secara garis besar itu ini sangat luar biasa sudah bagus dan untuk Pak Mustafa sudah memberikan masukan detail. Ini beliau memang expertnya di bidang itu. Kalau saya memberikan beberapa masukan saja gitu Pak Rafiuddin, mudah-mudahan bisa diterima dan bisa menjadi bahan diskusi selanjutnya saja gitu seperti itu ya. Mungkin yang pertama untuk buku model gitu ya, untuk buku model mungkin untuk kekuatannya ya sebenarnya untuk buku ini ya sudah bagus ya bahwa memang integrasi andragogi sama hutagoginya itu sudah sangat kuat.
panduan implementasinya juga praktis. Cuman mungkin sedikit saja kelemahannya adalah referensinya itu masih perlu diperbaiki ketertaniannya gitu ya. Jadi contohnya kasih contoh-contoh industrinya yang masih agak sedikit lebih terkini aja gitu. Kemudian kayak untuk glosariumnya juga bisa diperluas. Mungkin tadi tambahan dari Pak Mustofa juga seperti itu bahwa glosariumnya diperluas. Kemudian sebenarnya untuk rekomendasi tingkat lanjutnya bahwa untuk di buku model ini sebenarnya sangat layak gitu ya, bisa dijadikan referensi untuk pelatihan guru vokasi selanjutnya, dipertimbangkan juga sebagai versi digital interaktif selanjutnya gitu Pak Rafidin untuk yang buku model ya nomor satu. Nah kemudian selanjutnya adalah buku nomor dua ya. Nomor dua adalah buku panduan Safe Drive. Untuk Safe Drive mungkin saran saya eh, sebenarnya sih kalau Bapak kan khususnya membahasnya mengenai tentang housekeeping gitu ya. Untuk menambah housekeeping tapi bisa jadi saja sih menambah contoh lintas kompetensi gitu ya. Kemudian ilustrasinya lebih kontekstual. Tipsnya itu tips refleksi siswanya juga agak lebih banyak dan update referensi industri terkini saja bisa jadi Bapak nanti lebih kolaborasi dengan industri lagi kira-kira kasus-kasus apa sih yang terkini gitu ya yang bisa apa namanya diterapkan atau diberitahu ke siswa-siswanya biasanya sih kira-kira kasus-kasus apa yang apa namanya yang biasa terjadi di lapangan. Mungkin itu yang untuk buku panduan Safe Drive-nya. Kemudian yang ketiga adalah buku untuk guru. Kalau buku untuk guru, saran saya sih sebenarnya ini ya Pak ya. Sarannya sih perlu menambahkan lebih banyak ilustrasi aja dan contoh kasus nyata. Jadi kalau untuk apa namanya self drive ini kalau mereka ini ingin belajar mandiri biasanya kalau belajar mandiri tanpa pengetahuan di lapangannya tuh yang belum cukup jadi mereka itu kan kayak nggak tahu gitu ya realnya itu seperti apa. Nah kalau misalnya ditambah gambar-gambar yang lebih oh seperti ini misalnya contoh kasusnya itu lebih diperjelas lagi misalnya kasus membersihkan kamarnya tipenya apa atau apanya tuh gak dikasih gambarnya apa mungkin itu akan lebih menarik gitu ya. Nah, kemudian dapat disediakan panduan adaptasi lintas SMK dengan fasilitas berbeda. Nah, ini apakah setiap SMK itu kan berbeda gitu kali ya. Nah, itu apa bisa jadi dipertimbangkan gitu ya nunggu untuk SMK tingkat yang seperti apa gitu kan biasanya SMK perhotelan yang negeri mungkin ya lebih fasilitasnya lebih bagus gitu dibanding yang swasta lainnya gitu. Nah, rekomendasi tingkat lanjutnya sebenarnya sih yang lakukan kerjasama dengan industri saja Pak untuk memperkaya eh, modulnya ya, walaupun memang itu sudah bagus gitu ya, cuman hanya memperkaya saja seperti itu. Mungkin yang terakhir adalah yang nomor 4 kali ya, buku siswa. Kalau untuk buku siswa, sarannya apa ya, sebentar. Mungkin ilustrasinya kali ya Pak, mungkin lebih ditambahkan ilustrasi. Biasanya sih kalau untuk modul-modul dan buku biasa belajar sendiri itu mereka itu akan lebih menarik kalau visualisasinya itu lebih banyak gitu ya ilustrasi. Kemudian contoh kasusnya lebih apa namanya lebih nyata gitu. Nah kemudian kalau misalnya ada kayak contohnya di halaman 25 sampai 40 itu tambahkan fotonya gitu Pak kalau ada soal-soalnya itu kasih aja foto roomnya itu seperti apa biar agak sedikit menarik gitu ya. Jadi misalnya hanya soal saja tapi tambahkan juga fotonya. Mungkin seperti itu. Mungkin itu aja sih masukan dari saya. Selebihnya sih udah biasa itu secara umum udah luar biasa Pak. Tinggal ya sedikit saja nambah-nambahkan agar lebih menarik saja bukunya. Mungkin sebagai tambahan juga Pak Rafiuddin ya sebelum saya tutup, saya juga ingin promosi Pak Profesor mohon izin. Jadi untuk di Institut Pariwisata Trisakti kita juga membuka program RPL untuk D4 Perhotelan S1 Pariwisata yang program RPL ini bisa untuk misalnya ini khusus untuk Pak Wahidin, Pak Gofar barangkali
ada karyawannya yang belum kuliah gitu ya, udah berpengalaman di hotel minimal 2 tahun, belum kuliah. Nah, itu boleh ikut RPL, Pak. Nanti bisa apalagi misalnya udah berpengalaman 10 tahun, tapi belum kuliah sama sekali, itu nanti kita bisa RPL kan di asesmen, nanti bisa maksimalnya 2 tahun kuliah, Pak. Nanti udah dapat sarjana seperti itu. Nanti kalau untuk lebih jelasnya silakan nanti hubungi di bagian kami. Mungkin itu nanti kalau lebih jelasnya ya boleh ke saya, dan ini sekalian promosi saja, mohon izin gitu Prof Putu. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua, para Piyudin, sukses untuk disertasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Ibu. Pak Wahidin yang mau lanjut bisa konfirmasi. Siap, terima kasih. Baik, Pak Gopar juga, Pak Yopi juga boleh. Baik, terima kasih banyak atas masukan dan sarannya dari Ibu Dr. Devita Gantina. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Yopi Abdul Gopar dari Unhas Hotel Convention untuk memberikan masukan dan sarannya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore pada Pak Prof. Putu. Selamat sore kepada Bu Apriliani. Selamat sore Pak Rahmat. Selamat sore Pak Wahidin, Pak Mustafa, guru saya ini. Sama Ibu Devina dan Pak Rafiuddin. Saya juga kaget sebenarnya diminta sama para Piyudin untuk menjadi validator, jujur aja. Karena saya lebih condong ke praktisi, Pak. Alhamdulillah, saya udah menjadi asesor guru saya, Pak Mustafa, yang ngajarin saya untuk menjadi asesor di LSP Pinisi. Jujur bahwa di praktisi itu sendiri, Pak Rapiudin, untuk pembelajaran self-learning itu emang hampir sering dilakukan. Kenapa? Karena saya berprinsip di sini begini, Pak. Anak-anak SMK atau anak-anak yang kuliah di vokasi, yang mereka pikirkan itu setelah mereka lulus, mereka harus bisa langsung dapat kerja. Ketika kami bekerja sama dengan beberapa sekolah perhotelan, SMK perhotelan ataupun Universitas Pariwisata, yang kami pikirkan adalah ketika mereka sudah melakukan PKL atau praktek kerja lapangan, yang mereka harus dapatkan di dunia pekerjaan, di dunia perhotelan adalah pekerjaannya itu sendiri. Anak-anak masuk SMK, anak-anak masuk universitas perhotelan atau pariwisata, yang mereka pengenkan adalah gimana saya sudah lulus untuk bisa bekerja. Nah, saya kalau membahas tentang bukunya Pak Rabiun udah hebat sekali. Karena udah dijelaskan sama Pak Mustafa, sama Ibu Devita, sama Pak Wahidin juga. Untuk mengenai perhotelan itu sendiri, kami juga sama seperti Pak Wahidin menggerakkan untuk green program. Di hotel kami, di kamar-kamarnya udah nggak pakai botol plastik lagi. Dan kami juga bekerja sama dengan perusahaan Jepang sekarang ini, Pak Wahidin. Kebetulan perusahaan Jepang itu bekerja sama dengan Fakultas Pertanian untuk membuat sampah organik kami menjadi biodigester namanya. Tapi mesinnya itu di Fakultas Pertanian. Kalau bahannya kita ambil dari hotel kami. Nah, keberuntungan kami kerja di Hotel UNAS, itu Universitas Hasanuddin. Ya, banyak pengalaman-pengalaman yang dari mulai akademisi, dari mulai mungkin kerjasama dengan ya orang akademisi dan mungkin fakultas-fakultas lain yang ada di UNAS itu sendiri.
Kalau menurut saya buku yang dibuat oleh Pak Raffiuddin yang disusun Pak Raffiuddin udah bagus banget. Cuman mungkin ditambahkan sedikit bahwa sekolah SMK atau sekolah vokasi harus mempunyai program gimana caranya biar anak-anak itu sendiri yang lagi sekolah mempunyai pandangan yang lebih luas gimana setelah saya lulus. Ya mungkin orang-orang mungkin pikirnya kalau harus kuliah harus apa sekolah yang benar dulu baru bisa dapat kerja. Nah, kita balik sedikit deh. Kasih kesempatan untuk mereka memikirkan saya bisa dapat kerja dengan cara belajar sendiri atau belajar dengan panduan dari guru-guru kita di sekolah. Nah, kami sebagai praktisi biasanya memberikan wawasan yang luas untuk mereka. Gimana caranya mereka bisa dapat pekerjaan? Itu aja sih. Kalau dari dunia praktisi itu seperti itu. Memberi peluang mereka untuk bisa dapat pekerjaan yang layak setelah mereka lulus. Kalau untuk apa metode pembelajaran sendiri ini ya atau diawasi oleh gurunya itu bagus sekali. Karena apa? Kami juga sebenarnya kebanyakan eh, belajar itu dari otodidak biasanya. Belajar secara langsung, lagi bekerja, belajar, bekerja, belajar. Gimana kalau misalkan kita lakukan juga di sekolah atau di SMK itu sendiri. Dari saya mungkin itu aja, Pak Prof. Pak Raffiuddin dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Yogi atas masukannya. Akan kami simpan dan diskusikan nanti selanjutnya. Baik, selanjutnya kita ke Ibu Aprilina dari selaku Wakat Kurikulum dari SMK Negeri 6 Yogyakarta. Silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak Pak Raffiuddin. Suara saya bisa didengar, Bapak, Ibu? Jelas, Ya, jelas. baik. Ya, terima kasih. Selamat siang, Prof. Profesor Dr. Andes Putu Sudira MB. Bertemu kembali secara daring di sini, Prof. Sebelumnya pernah kami mengikuti kegiatan Prof di UNY. Dekat ya, Prof, dengan SMK 6. Ya. Selamat siang, Pak Mustafa Kope dari SMK 8 Makassar. Ini suhu kita, ya teman-teman, senior kita. Ya, kita banyak belajar dari Pak Tope ini bertemu di sini dengan guru kita. Ya, Bu Devita, teman kita, Teteh Devi, Ibu Dokter, bertemu kembali dan seperjuangan bersama Pak Raffiuddin. Ini yang calon-calon dokter luar biasa semangatnya. Sudah siap untuk mengembangkan sayap nanti di daerah masing-masing di Pak Udin ya, Pak Fir ya, dan untuk Bu Devita sudah di Trisakti bersamai adik-adik kelas dan juga apa ya mengembangkan ilmunya di sana. Ya. Terima kasih ini kita bisa bertemu hari ini. Pak Gofar, selamat siang, Pak Gofar Yofi dan juga Pak Wahidin. Ya. Salam kenal. Ya. Ini kesempatan yang luar biasa nih pertama-kalinya kami di sini diundang oleh Pak Raffiuddin karena posisinya kami juga masih belajar ini di SMK Negeri 6 Jakarta, Bapak Ibu semuanya. Ini teman-teman sudah luar biasa untuk menjadi calon dokter dan kali ini untuk pertama kalinya kami belajar untuk menjadi diminta untuk menjadi validator untuk apa disertasinya Pak Fir ya. Jadi teknologi berkomunikasinya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Ibu untuk apa yang disampaikan isian dari buku yang sudah di-share oleh Pak Udin, mulai dari Pak Vio, mulai dari buku panduan, model, dan buku guru, serta buku siswa. Secara komplit sudah disampaikan banyak sekali oleh Pak Tope yang saat ini sedang di Mekah ya. Semoga lancar ibadahnya, Bu Devita dan Bapak Ibu yang lainnya. Untuk dari kami, buku panduan itu kami lihat sudah sangat komplit, lengkap yang disampaikan oleh Pak, yang ditulis oleh Pak Vio. Kemudian untuk buku model juga, namun kami sedikit memberikan masukan untuk buku guru,
buku guru juga semuanya luar biasa. Bapak ini adalah ilmu baru tentang soft draft yang memang dituliskan dan itu akan sangat bermanfaat tentunya untuk pengembangan pembelajaran ataupun pendidikan di SMK. Untuk buku panduan itu juga sudah luar biasa. Buku guru yang disampaikan, yang ditulis oleh Pak Vio itu juga sudah lengkap. Ini terkait dengan masukannya, yang kami tuliskan di sini, untuk asesmen sudah ada Bapak, asesmen sudah lengkap, kemitraan dan pemanfaatan digital untuk pembelajaran pun semuanya sudah dituliskan. 5 indikator yang ada di self drive itu juga sudah secara terperinci sampai dengan kerencana pelaksanaan pembelajaran sudah dituliskan dan dibuat oleh Pak Fidin sampai dengan asesmen itu tadi yang kami sampaikan formatif dan sumatifnya sudah lengkap. Untuk tulisan itu sudah ada, mungkin kalau mau ditambah termasuk data pusakanya bisa disesuaikan oleh Pak Fio, tapi secara isinya sudah komplit. Kemudian untuk di buku siswa seperti Pak Oke tadi menyampaikan, mungkin kalau saat ini di sekolah pun sudah nantinya akan ada sistem penerimaan murid baru, bukan kata siswa lagi. Mohon izin, mungkin kalau memang bisa disesuaikan dengan saat ini, kata siswa memang bisa diubah menjadi kata murid, karena memang di buku siswa mungkin menjadi panduan untuk buku murid. Begitu untuk kemudian untuk ada sedikit itu di beberapa kata, misalnya kata-kata bukan ditulis kata, kemudian kata bukan tulis kata, kemudian ada juga untuk sedikit dikoreksi mungkin nanti terkait dengan refleksi di halaman 11 untuk buku siswa bisa sedikit disesuaikan terkait dengan kata-katanya. Itu kemudian untuk buku siswa sebenarnya secara ilustrasi juga sudah luar biasa nih Pak Vio, bagus materinya komplit. Kalaupun nanti mau ditambah menurut kami itu juga sudah lengkap urutannya untuk panduan siswa mempelajari materi proceeding dari rencana pembelajaran yang pertama sampai dengan yang terakhir, karena juga asesmennya itu juga sudah ada gitu. Itu Pak Vio yang bisa kami sampaikan. Untuk ya, itu kata murid tadi yang menurut kami sudah itu untuk buku siswa, halaman 25 itu tadi juga monggo, maaf halaman 11 aku tadi yang menurut saya kalau tidak salah halaman 4 itu mungkin bisa nanti sedikit lagi saja, selebihnya sudah komplit. Pak Vio luar biasa untuk kami yang ada di SMK, ini hal baru dan sekali lagi panduan itu sudah rigid jelas dari awal untuk bisa nanti nambah supaya manfaat untuk pengembangan di dunia pendidikan saat ini. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, ada kurangnya mohon untuk dimaafkan dan terima kasih banyak. Selamat siang. Yang terima kasih banyak Ibu Wakakurikulum, Ibu Aprilina, terima kasih banyak atas masukan dan sarannya. Akan kami diskusikan ke depannya bersama promotor. Terima kasih. Bagian terakhir saya persilakan ke Pak Rahmat. Pak Rahmat untuk bisa memberikan masukan. Pak Rahmat ini selaku guru perhotelannya di SMK 6 Yogyakarta. Ini yang terlibat langsung kepada siswa nih. Silahkan Pak. Belum, mic-nya belum aktif Pak Rahmat. Mic-nya. Maaf sebelumnya, selamat sore Prof. Putu, selamat sore Bapak Ibu, eh, Bapak Wahidin, selamat sore Bapak Gufur, selamat sore Bapak Hafidin, dan selamat sore Ibu Devita, dan Bapak Mustafa, selamat sore.
untuk keseluruhannya sudah bagus dan layak, kayaknya di buku siswa. Nah, untuk buku siswa ini ambil kode dari SKKMI tahun 2024 nomor 125 ya Pak. Nah, untuk pembelajarannya sudah saya sampaikan karena ujian UKA, ujian pensiunnya kita juga menggunakan kode unit yang sesuai dengan tahun 2024 nomor 125. Uh, saya menyoroti ke mungkin lebih bagus lagi kalau ada peta konsepnya. Jadi kalau ini kan judulnya itu menyiapkan dan membersihkan kamar untuk tamu. Kalau di belajar pasar yang saya sampaikan ini adalah pembersihan kamar untuk tamu. Mungkin ada peta konsepnya, ramen attended, dan mengangkat perlengkapan dan rolling. Nanti bisa dijabarkan lagi dari produk attended itu ada beberapa kelompok lagi, ada room section, posisi letaknya ada dalam hotel, dan itulah penataan perlengkapan dan troli itu juga nanti ada penjabarannya juga ada penjelasannya. Kalau untuk keseluruhannya sudah bagus dan layak Bapak seperti itu, dan sama sesuai yang saya sampaikan juga untuk pembelajaran di kelas 11 dan kelas 12 seperti itu. Untuk keseluruhan sudah disampaikan dengan Ibu April, sudah cukup dan sudah jelas semuanya seperti itu. Gitu Bapak. Baik. Baik, Pak Rahmat, terima kasih banyak atas masukan dan sarannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Validator telah menyampaikan mengenai masukan dasar konstruktif yang akan kami nanti diskusikan dengan promotor kembali. Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak atas masukannya. Selanjutnya, saya kembalikan ke Prof. Putu. Mungkin ada yang mau disampaikan, Prof, sebelum kita closing. Mic-nya Prof belum aktif. Prof, mic-nya belum aktif, Prof. Maaf, Prof. Sepertinya ada di acara lain, mungkin lagi buka acara lain gitu kali Pak Raffi ya? Kurang tahu juga. Tadi. Ya, sudah, oh ya, belum menghidupkan. Iya, kayaknya lagi mengisi acara. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena mungkin Prof ada kegiatan yang lain, saya dari hati yang paling dalam terima kasih banyak Bapak Ibu sudah memberikan masukan dan sarannya konstruktifnya. Eh, sudah, insya Allah ini akan menjadi masukan bagi saya untuk pengembangan ke depannya sebelum saya melakukan penelitian lebih dalam. Nah, ini juga untuk masa depan anak-anak SMK. Insya Allah Amin. masih Amin, amin. saya konfirmasi. Prof, maaf Prof. Iya, kayaknya beliau ada acara yang lain ya. Bapak Ibu, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan syukur, terima kasih banyak atas kontribusi Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk memberi masukan dalam kegiatan FGD ini. Baik, sebelum saya tutup, Bapak Ibu, saya minta untuk foto bersama dulu. Pak Ya, Rahmat bisa tampil kameranya? ini yang penting ini fotonya ini. Jam berapa di situ Pak Tove? Jam 10.15 Bu Dokter Devita. Masih Baik. lama, mau Jumatan masih lama. 3, 2, 1. Oke. Sehat dan lancar kiranya Pak Tope. Amin, amin. Amin. Lagi 3, 2. Devi sehat, Devi lancar. Dosen. Alhamdulillah, insya Allah. Mbak ini April, ayolah, Aprilin, lanjutlah udah S2 belum? Iya, sudah kemarin mandiri di Jogja ya, Mbak. Oh, lanjut lah Sama S3.